Shalom, selamat pagi. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapa
Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang kami boleh lewati dalam peristirahatan, kami boleh bangun pagi hari dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami masih boleh menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Ini semua semata-mata terjadi oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami sepanjang hari, kami menyerahkan seluruh kehidupan, keluarga, pelayanan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, tuntun kami, Engkau ambil alih agar langkah-langkah yang kami ambil pada sepanjang hari ini Tuhan benar-benar berkenan kepadamu. Dan sebelum kami melakukan sesuatu pada hari ini, kami rindu datang kepada Engkau untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman dan roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu bawa kepada kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, acara Beston kami pada pagi hari ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap memimpin, terutama bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmati dia dengan hikmat surgawi, agar firman Allah yang dia boleh sampaikan benar-benar isi hati Tuhan. Kami boleh mendengar, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan, karena kami menyadari bahwa hanya dengan firman-Mu ya Tuhan dapat memberikan kekuatan, semangat, sukacita bagi kami di dalam melayani pekerjaan-Mu. Kuatkan kami semua dan bawa kami untuk selalu jatuh cinta kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan kami, yang bisa menolong kami, memberi kekuatan, memberikan semangat, sukacita untuk kami semakin hari semakin tetap setia di dalam Engkau sampai pada langkah kami yang terakhir. Bapak, terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan pendengaran kami, agar firman Allah yang boleh kami dengar boleh masuk dan tertanam di tanah hati yang baik, boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan kekuatan kesehatan terus bagi dia, semangat dalam melayani Engkau. Kami tahu pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami, dan kami tahu Tuhanlah yang menjadi suatu jawaban dalam kehidupan kami. Kau tahu kerinduan hati kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu boleh datang kepada Engkau. Dan kami tahu Ibu tidak senang dengan acara seperti ini. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu, bahkan mencuri berkat firman yang kami terima pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami bersatu hati menentang dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di keradul cenepis air. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan buka acara Beston kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Kita buka Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Katanya dengan keras, katanya, ya ayat 26 saja mulai. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Kisah 5 ayat 26. Lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan.
karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kembali lagi kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan mengenai perjalanan kisah daripada ke-12 murid Tuhan Yesus Kristus setelah peristiwa hari Pentakosta, di mana ke-12 murid inti dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-murid yang lainnya, mereka mengalami suatu peristiwa di loteng Yerusalem, yaitu mereka menerima apa yang dijanjikan Yesus melalui perjanjian Bapa yang dicurahkannya berkat anugerah dan sejahtera kepada mereka melalui Roh Kudus. Dan oleh Roh Kudus inilah yang membuat mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Salah satunya Rasul Petrus yang menjadi ketua dari para rasul Kristus yang lainnya. Dia memiliki kisah yang kita tahu bersama bahwa sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia adalah orang yang berani berbicara tetapi takut sebagai seorang pengecut di dalam tindakan. Namun setelah dia penuh dengan Roh, maka baik memberitakan, baik pembelaannya terhadap Injil yang ia beritakan, keteguhan hatinya, keberaniannya, itu nampak juga dalam hal perbuatan. Memang kalau kita perhatikan di hari-hari Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, ketika mereka sedang ada perjamuan makan, Yesus sempat bertanya kepada Petrus bahwa apakah dia mengasihi Tuhan Yesus atau tidak. Petrus menjawab bahwa ia sangat mengasihi Tuhan. 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus apakah dia mengasihinya atau tidak. Petrus pun 3 kali menjawab dia sangat mengasihi Tuhan. Pada akhirnya pertanyaan yang diberikan kepada Petrus, Yesus mau dengan kesungguhan hatinya, dengan keberaniannya, agar dia boleh menggembalakan domba-domba Tuhan. Dan disitulah suatu nubuatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk dia dapat lakukan dan kerjakan dengan penuh keberanian. Dan tentu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Kristus yang sudah dia terima. Nah, itu terbukti saudara, itu terbukti salah satunya di dalam kisah para rasul 5 ini, di mana Petrus dan Yohanes Petrus dan Yohanes ketika ditangkap, ketika mereka digiring ke bait Allah,
lalu diperhadapkan kepada mahkamah agama orang-orang Yahudi, para Farisi, kaum Saduki. Mereka disidang, diadili, tetapi mereka meminta kepada Petrus agar jangan, bukan meminta, tetapi melarangnya, supaya mereka jangan memberitakan Injil mengenai Yesus Kristus kepada siapapun. Tapi Petrus menjawab di sini bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu perkataan yang begitu berani ketika diperhadapkan situasi yang menentang kehidupan mereka, bahkan mengancam nyawa mereka. Keberanian ini diperoleh oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus memiliki keberanian yang teguh di dalam mempertahankan pengajaran. Pengajaran yang benar harus kita tegakkan, harus kita sampaikan seterang-terangnya. Ancaman apapun yang terjadi, kita akan tetap menyatakan akan kebenaran itu. Tantangan itu pasti ada, ya, lawan-lawan kita juga pasti ada. Bahkan lawan yang terberat adalah orang-orang kita sendiri, saudara. Orang-orang kita sendiri, orang dalam. Ya, sebagaimana di Yerusalem ini. Bahwa di dalam Yerusalem ini Petrus dan kawan-kawan sudah memberitakan tentang ajaran Kristus. Makanya orang-orang Yahudi itu sendiri, ya, rekan-rekan mereka, sesama keturunan Abraham, mereka sendiri merasa terusik dengan ajaran Kristus, sebab mereka masih memegang ajaran Taurat. Sebenarnya juga akan terjadi di akhir zaman bahwa di dalam suatu kelompok, ya, orang Kristen, kita memang menyembah Allah yang sama, Tuhan yang sama. Tetapi ada beberapa pengajaran yang berbeda, ya. Pengajaran yang berbeda. Tentu pengajaran yang berbeda meliputi 3 hal. Pengajaran yang daripada akal-akal manusia, pengajaran setan-setan, dan pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Pengajaran akal-akal manusia adalah pengajaran yang memang berbicara tentang kebenaran, tetapi lebih terfokus kepada perintah-perintah manusia. Ya. Mereka memakai kemasan ajaran-ajaran tentang kebenaran Allah, tentang Taurat, namun itu dipakai untuk mengelabui saja. Yang sebenarnya yang mereka hendaki, yang mereka tampilkan, yang mereka lakukan itu adalah mengenai akal-akalan manusia, perintah-perintah manusia. Coba kita buka itu. Matius 15 ayat 8-9. Matius 15 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bahwa kaum ini menghormati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Sia-sialah mereka itu menyembah aku, karena mereka itu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ya, jadi di situ jelas Tuhan Yesus menemplak para ahli Taurat yang bermunafik ini di hadapan Tuhan. Dikatakan kaum ini memuji Allah, memuliakan Allah dengan bibirnya,
tetapi hatinya jauh daripadaku. Terus gimana kalimatnya? Ayat 9. Ya. Bahwa kaum ini menghormati aku dengan mulutnya, Ya, menghormati Tuhan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Terus, sia-sialah mereka itu menyembah aku, karena mereka itu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. ya. Jadi di situ ada suatu perkataan, sia-sialah mereka menyembah. Dalam Salinan Baru, beribadah. Memang ibadah kita itu tujuannya adalah dengan menyembah Tuhan. Jadi mereka ini menyembah Tuhan, namun itu semua sia-sia. Sebab yang mereka ajarkan adalah perintah-perintah Tuhan. Di kabar pengantin, bagaimana cara kita, rahasia penyembahan yang benar itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tetapi ada beberapa gereja yang tidak memahami itu tentang arti penyembahan dalam roh dan kebenaran. Karena mereka tidak bersandar kepada Roh Kudus, akhirnya mereka membuat metode sendiri yang tidak alkitabiah. Ya, contohnya seperti penyembahan, pujian dan penyembahan. Itu yang menjadi fenomena gereja aliran Pentakosta di era modern ini. Bahwa pujian dan penyembahan itu dianggap sebagai penyembahan dalam roh dan kebenaran. Memang mereka berbahasa roh, ya. Tetapi mereka tidak mengerti lebih dalam mengenai pekerjaan roh yang sebenarnya. Bahkan mereka dalam ibadah mereka menyembah itu sejak awal. Memang dalam satu ibadah, kita yang hadir di dalam ibadah sejak awal, sikap hati kita sudah dalam keadaan menyembah Tuhan. Ya, itu betul. Kita pun yang sudah mengerti akan rahasia pekerjaan roh, tidak masalah juga ketika saudara yang bersungguh-sungguh datang beribadah. Sejak awal saudara duduk sendiri, saudara berkata-kata dengan bahasa roh tetapi berkomat kamit dalam situasi hati, di dalam kondisi penyerahan yang sungguh, ya. Tapi jangan saudara bawa itu ke penyembahan seperti setelah firman. Ya, saudara berdoa menutup mata, berkomat kamit. Saudara membangun suatu koneksi dengan Tuhan, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau saudara sampai bernubuat, terus berbicara, berbahasa roh itu sampai terlampau kencang suara saudara yang membuat orang-orang sekitar saudara menjadi bingung dan terheran. Nah, itu salah. Artinya dalam sikap berdoa biasa itu tidak masalah. Supaya saudara berpikir dengan bermula ibadah itu, saudara pun akan terasa khusyuk sampai ibadah selesai. Itu tidak masalah. Tetapi ketika masuk dalam susunan acara, masuk dalam liturgi, ya, yang terjadi di gereja aliran Pentakosta, ketika mereka sebelum memuji Tuhan pun mereka mencoba mengangkat suasana itu dengan mengajak jemaat untuk menyembah sambil bernyanyi, glory haleluya, terpujilah Tuhan. Lalu mereka mengatakan bagaimana menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mereka angkat suasana dulu, baru masuk pujian. Setelah masuk pujian, sudah naik itu, mereka kembali menyembah Tuhan. Baru mereka doa pembukaan, baru masuk puji-pujian girang-girang. Nah, seperti itu konsepnya. Tetapi itu merupakan konsep yang salah, yang bisa dikatakan konsep akal-akalan manusia. Sebab mereka memahami penyembahan yang benar, penyembahan dalam roh dan kebenaran itu bebas dilakukan di mana saja. Sebab kalau kita melihat liturgi tabernakel,
itu ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Sebagaimana penyembahan yang digambarkan mesbah korban bakaran dengan mesbah dupa, yaitu berbicara tentang penyembahan ya. Penyembahan disertai dengan kehidupan pertobatan. Ya, orang tidak akan bisa menyembah kalau tidak ada kerendahan hati, mengakui dirinya, ya, menobatkan dirinya, merendahkan dirinya, mengakui kesalahannya. Dia tidak akan mencapai kepada penyembahan yang benar. Sulit. Nah, makanya dalam pola tabernakel itu penyembahan pertama, ya, sikap penyembahan yang pertama. Tentu itu masih berbicara tentang ya puji-pujian. Puji-pujian kita juga merupakan salah satu bentuk penyembahan yang lain, ya, dengan cara yang lain. Puji-pujian kita memuliakan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Tetapi semakin masuk ke dalam kamar suci, penyembahan itu harus semakin tertib. Ya, dan memang penyembahan dalam roh dan kebenaran itu yang menunjuk kepada mesbah dupa, itulah penyembahan yang penuh dengan kekusukan, kesucian, dan kekudusan hati. Tentu berjalan dengan tertib. Makanya pembakaran yang terjadi di mesbah korban bakaran di luar halaman dengan pembakaran yang terjadi pada mesbah dupa di dalam kamar suci itu berbeda. Apinya berbeda. Kalau di kamar suci itu cuma asap saja. Itulah gambaran tertibnya penyembahan. Dan memang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah di kamar suci, yaitu setelah kita mendengar firman Tuhan. Sangat penting penyembahan kita itu didasari dengan firman Tuhan, saudara. Itulah kenapa kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dengan roh kita menyembah, kita berdoa dan menyembah Tuhan, tetapi dengan dasar firman Tuhan, terukur dengan firman Tuhan. Itu yang baiknya. Namun dengan perintah-perintah manusia itu seringkali diputarbalikkan. Seringkali dipermainkan. Mesbah dupa dipindah ke halaman, mesbah korban bakaran dimasukkan ke dalam kamar suci, diotak-atik perabotan itu. Tidak bisa diotak-atik. Itu sudah ditetapkan lewat firman Allah yang disampaikan kepada Musa, dan itu disampaikan kepada bangsa Israel, diterapkan di tengah-tengah bangsa Israel menjadi satu pola ibadah mereka. Begitu juga kehidupan kita. Lewat kabar pengantin kita sudah tahu struktur, susunan acara kita dari awal sampai bertemu dengan skina glory, kemuliaan Tuhan. Bertemu dekat dengan Tuhan seperti apa susunannya. Nah, kalau perintah manusia, ya terkadang ajaran-ajaran sendiri yang dibuat-buat. Terlebih-lebih mengenai ajaran-ajaran manusia, akal-akalan manusia yang dibentuk lewat peraturan organisasi. Ya, peraturan organisasi tentu dengan dasar-dasar anggaran dasar rumah tangga. Ya, itu yang mereka buat, peraturan-peraturan itulah yang mereka buat, dan seringkali mereka berhalakan aturan organisasi itu. Mereka tidak tahu esensi yang sebenarnya, peraturan yang sebenarnya. Walaupun firman Tuhan itu di bawah peraturan organisasi, mereka tidak peduli. Harusnya firman Allah, pengajaran itu di atas segala sesuatunya, di atas segala hal. Jadi hati-hati juga dengan akal-akalan manusia. Terlebih pengajaran daripada setan-setan. Ya, pengajaran daripada setan-setan melarang orang kawin. Ya, coba kita buka itu 1 Timotius 4. 1-4. Timotius 4 ayat 1-4.
Tetapi roh itu berkata dengan nyata bahwa pada akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman. Ya, beberapa orang akan gugur daripada iman di akhir zaman. Sebab berpaling kepada penguasa yang menyesatkan orang dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Sebab hati mereka berpaling kepada penguasa yang murtad. Nah, ini berbicara kepada pemimpin-pemimpin yang sudah menyimpang dari pengajaran yang benar. Jadi ada umat kelompok yang seperti itu. Sudah mengerti pengajaran yang benar, tetapi terpengaruh dengan penguasa yang sudah murtad. Artinya pengajaran setan-setan dianut. Ya walaupun tidak terlalu nampak, saya selalu katakan. Baik itu pengajaran akal-akal manusia maupun pengajaran setan-setan. Keduanya itu dikemas dalam pengajaran yang seolah-olah daripada Tuhan. Kemasan mereka, kemasan luar mereka itu adalah berbicara kebenaran. Sebab kalau mereka itu muncul secara terang-terangan, ya walaupun di hari-hari ini ada memang terang-terangan. Tetapi saya katakan, kalau mereka muncul secara terang-terangan, orang tidak akan terima, apalagi di masa itu. Itu sesuatu hal yang aneh. Tetapi sangat berbahaya sekali kalau mereka memanfaatkan kebenaran Kristus itu. Tetapi inti dari pengajaran itu tidak dibawa ke sana, tidak dibawa kepada pengenalan yang benar. Namun mereka belokkan semuanya itu. Nah, terus. Oleh keadaan orang munafik yang memberitakan dusta. Ya, mereka ini pemimpin penguasa adalah orang-orang munafik dan hidup penuh dengan dusta. Yang di dalam perasaannya seperti diselar dengan besi hangat. Ya. Ayat 3, sambil melarangkan menikah dan mematangkan berbagai jenis makanan yang dijadikan Allah, supaya diterima dengan syukur oleh orang yang beriman dan yang mengetahui akan hal yang benar. Ayat 4, karena sekalian yang dijadikan Allah itu baik, dan satupun tiada patut terbuang, jikalau ia itu diterima dengan syukur. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan di situ, pengajaran setan salah satunya adalah melarang kawin. Yang kedua, melarang untuk menerima makan makanan yang dianggap haram itu. Padahal semua yang diciptakan Allah itu semuanya baik kalau diterima dengan doa dan ucapan syukur. Ada beberapa gereja yang seperti itu, melarang makan makanan babi, melarang makan makanan tertentu yang seharusnya bisa kita konsumsikan, saudara. Asalkan kita, ya, setiap makanan semua akan dikuduskan, semua akan bermanfaat kalau kita memulainya itu dengan doa. Lalu melarang orang kawin, nah itu berbahaya juga. Ada juga beberapa perintah organisasi bahwa ketika mengikut Tuhan, ketika ingin mendedikasikan untuk melayani Tuhan, mereka tetapkan lebih baik jangan kawin. Ya memang semuanya itu dasar Alkitabiah yang mereka ambil. Tetapi di lain sisi kalau kita memahami Alkitab secara menyeluruh, justru menikah itu adalah kehendak Tuhan. Jadi orang yang mendedikasikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak serta-merta harus mengebirikan. Nah, orang yang mengebirikan diri itu adalah orang yang tentu terpanggil khusus, yang tentu dengan hatinya sendiri telah memilih, telah memutuskan. Tapi kalau ada aturan sudah dibuat menjadi aturan organisasi, sehingga orang yang masuk ke dalam situ ya harus mengikuti peraturan organisasi ketimbang memahami firman Tuhan, lebih takut akan firman Tuhan. Nah, itu udah salah. Itu pelajaran setan-setan. Dan kedua hal ini ada di dalam organisasi rohani. Ada. Di modern ini ya lebih tidak nampak, tetapi semua itu akan nampak dengan firman Tuhan dan roh. Nah, kalau pengajaran yang langsung daripada Tuhan, wah, inilah pengajaran
yang mengajarkan tentang Kristus, yang mengajarkan ini bukan soal perkara lahiriah. Makanya kalau kita perhatikan ya, Rasul Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa sesungguhnya hati-hati dengan anjing-anjing ini. Coba kita buka Filipi 3 ayat yang ke 1 dan 2 ya. Filipi 3 ayat yang pertama. Lain daripada itu, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan. Maka tiada aku segan berulang menyuratkan perkara serupa itu kepadamu, karena ia itu menjadi selamat bagi kamu. Ya. Jagalah dirimu daripada anjing-anjing. Jagalah dirimu daripada anjing-anjing. Jagalah dirimu daripada orang yang berbuat jahat. Ya. Jagalah dirimu daripada sunat yang salah. Ya, jadi Paulus mengingatkan hati-hati dengan orang-orang yang berperilaku seperti yang digambarkan Paulus tentang anjing-anjing ya. Anjing-anjing ini digambarkan Alkitab yang ditujukan kepada orang-orang yang munafik ya. Orang-orang yang sudah mengenal kebenaran namun berbalik. Orang-orang fasik ini sulit untuk menerima barang yang berharga. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Matius 7 ayat yang ke-6. Bahwa jangan berikan barang yang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi. Orang-orang yang sudah mengenal kebenaran namun mereka sudah menyimpang, itu mereka manfaatkan kebenaran itu untuk kepentingan mereka pribadi. Mereka putar balikan kebenaran itu untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, sifat mereka ini seperti anjing dan babi. Itu kata Alkitab. Jadi sangat berbahaya sekali, saudara. Sebab kalau engkau memberikan barang yang kudus kepada mereka, maka mereka akan menginjak-injak itu. Mereka tidak akan memperlakukan pengajaran yang benar itu, mutiara firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak akan menghargai, justru mereka remehkan itu. Bahkan mereka akan mengoyak kamu. Nah, ini berbahaya orang fasik di akhir zaman. Jadi kita harus waspada, saudara, bahwa pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini sudah merajalela. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita akan termakan, kita akan terpengaruh. Ya, seperti kata Paulus, anjing-anjing dan para orang yang mengandalkan sunat. Nah, Paulus tidak suka bahwa pemahaman kita di zaman anugerah dan kebenaran itu, ya seperti yang diperhadapkan orang Kristen terhadap para orang Yahudi yang mementingkan keyahudian yang asli itu adalah secara lahiriah. Sunat secara lahiriah. Ya, itu yang dianggap Yahudi asli. Padahal Yahudi yang sebenarnya, Yahudi yang murni, itu bukan berbicara tentang perkara-perkara lahiriah. Roma 2 ayat yang ke-28 29. Ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Yahudi sejati yang tidak nampak keyahudiannya itu secara lahiriah. Terus? Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ya. Secara rohani bukan secara hurufiah. Sunat yang sebenarnya bukan sunat secara lahiriah, tetapi secara hati. Percuma orang Yahudi biar sunat berapa kali, tetapi tidak berubah kelakuannya, tidak percaya akan Yesus Kristus, apa gunanya itu? Untuk apa? Begitu juga kehidupan kita. Percuma secara lahiriah kita nampak beribadah. Ya. Secara lahiriah kita melayani pekerjaan Tuhan. Secara lahiriah tampaknya kita membela pengajaran. Tapi pada kasus sebenarnya,
pada intinya hidup kita itu menyangkal pengajaran itu, menyangkal firman Tuhan itu, menyangkal ibadah yang sebenarnya, yaitu memperlakukan seseorang yang lain. Kita saja masuk di dalam peribadatan, masuk di dalam suatu kemuliaan Tuhan, masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu karena kasih Tuhan yang berlimpah. Bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, tetapi oleh karena kasih Tuhan, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, itu membuat hubungan kita dengan Allah Bapa itu jadi terkoneksi, tersambung. Yesus sebagai syafaat, sebagai pengantara lewat pengorbanannya di kayu salib, yang membuat persoalan manusia dengan Allah Bapa itu akhirnya terbentuk, terhubung kembali. Yang tadinya kita tidak layak, tetapi menjadi layak. Itu bukan karena kita berusaha berjuang berbuat baik, bukan. Tapi karena inisiatif Allah. Nah, itulah gambaran kasih. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Jangan kita menjunjung tinggi kabar pengantin, tetapi kita tidak mengerti maksud kabar pengantin itu seperti apa. Apalagi mengenai pengajaran kabar pengantin lewat pewahyuan. Oh, pengajaran itu didapat karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, biar hamba Tuhan itu mau nangis darah bergumul, Tuhan tidak kasih. Tuhan punya hak. Kalau kesalehan manusia, seorang nabi, seorang pendeta, hamba Tuhan pun itu bagai kain lara, ya apalagi manusia yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau standarnya orang saleh itu masih seperti kain kotor, ya hak Tuhan tidak mau membuka rahasianya. Apalagi pengajaran berbicara tentang rahasia yang dalam-dalam mengenai kebenaran firman Tuhan. Itu menyangkut isi hati Tuhan. Tuhan tidak mudah mempercayakan sekalipun kamu itu saleh, kamu bergumul, berpuasa dan sebagainya. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan juga, kalau kita sudah pelajari mengenai rahasia tentang akhir zaman, kekal datang kepada kekal, ya memang prinsipnya Tuhan sudah rencanakan kok itu. Tuhan menunjukkan, mengungkapkan isi hatinya pengajaran itu karena memang sudah waktunya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, walaupun Tuhan berikan, tetapi tidak semua dia mengerti. Karena memang belum waktunya dibukakan pengertian. Tetapi setidaknya wahyu firman itu sudah diberikan kepada rasul-rasul ini. Tapi soal pengajaran belum. Ada beberapa yang difirmankan Tuhan, yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes, Yohanes tidak mengerti. Karena memang belum saatnya dibukakan. Daniel juga begitu ya. Ada ungkapan dimeteraikan ini. Nanti dibukakan akan di akhir zaman. Daniel berapa itu saya lupa. Tahu nggak di mana itu? Daniel 9 Daniel Daniel 11 12 ya. Coba baca. Tetapi akan engkau, hai Daniel, tutuplah olehmu segala perkataan ini dan meteraikanlah kitab ini sampai kepada masa kesudahan. Ya. Maka pada masa itu banyak orang akan menyirik dia dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Iya. Jadi ada masanya. Kalau di zaman Daniel ya masih ditutup, termeterai. Tapi di akhir zaman itu akan dibukakan. Bahkan perhatikan lo kata-kata itu. Pengetahuan akan semakin dipertambahkan. Artinya firman Tuhan, pewahyuan, ungkapan-ungkapan yang akan dibukakan itu melalui pengetahuan, hikmat manusia. Jadi bisa kita mengerti bahwa ungkapan-ungkapan yang baru, ungkapan-ungkapan yang belum diungkapkan tetapi diungkapkan, itu melalui karunia hikmat. Ya tentu karunia hikmat itu akan diberikan Tuhan bagi mereka yang bertekun dalam hal pengajaran dan firman Tuhan.
Itu. Tapi kalau kita malas ya bagaimana mau dibukakan Tuhan? Tuhan tidak akan percayakan itu. Jadi lewat karunia hikmat, dengan kita terus belajar, kita bertekun, berpegang teguh kepada pengajaran, Tuhan akan membukakannya. Tapi kalau yang sudah ada saja kita tidak pertahankan, kita tidak bertekun, kita tidak berpegang teguh-teguh, kita tidak memelihara, mau sok-sokan, wah ini ada yang baru. Tidak, itu saja Tuhan percayakan, setia dulu apa yang sudah ada. Firman Tuhan kan mengatakan, Paulus pernah menyimpulkan, jangan menganggap dirimu penting, jangan melampaui apa yang sudah tertulis. Konteks Paulus di situ berbicara tentang suatu kerendahan hati. Sikap seorang hamba Tuhan yang pelayan Tuhan yang harus hidup dalam kerendahan hati. Kalau orang hidup dalam kerendahan hati, dia setia kepada apa yang sudah dipercayakan. Ya, sembari dia belajar. Kalau dia terus belajar, bertekun terus, ya Tuhan juga melihat, wah ini hambaku senantiasa belajar. Nah, Tuhan berhak. Tuhan pasti akan memberikan, mempercayakan ungkapan-ungkapan yang baru. Tapi ini kalau tidak setia dalam perkara kecil, Tuhan katakan ya pelihara itu, pegang teguh-teguh. Ya. Tetapi sudah mulai mau sok-sokan ada ungkapan baru. Nah, itu sudah ada di belakangnya, itu sudah ada motivasi yang tidak baik. Makanya khususnya di kabar pengantin ini saya katakan, ya bukan kabar pengantin sih, semua hamba-hamba Tuhan, ujian terberat hamba-hamba Tuhan adalah perkara-perkara yang manis. Terkadang kalau pergumulan yang berat, wah mereka itu bertahan sampai angka terakhir. Kalau pergumulan berat, teraniaya, dimaki, lalu pergumulan sakit juga, pergumulan tantangan dalam pelayanan, waduh, diomongi, dicaci, penginjilan itu didera dan sebagainya. Oh, mereka struggle. Tapi kalau yang manis-manis, waduh, kalau menyangkut tentang keindahan, kemanisan dunia lewat uang, fasilitas, jabatan, wah, apalagi soal kedudukan, waduh, gelap mereka. Biar pengajaran tinggi tapi jadi gelap, karena hendak memposisikan diri sama seperti Tuhan, ingin dihormati, ingin disembah malah. Itu berbahaya. Makanya ini khusus di kabar pengantin, andalan mereka yang ingin memposisikan, berambisi mencari posisi sebagai hamba Tuhan yang patut dihormati, bagaimana mereka dikenal sebagai orang yang mengungkapkan rahasia baru. Lalu hamba Tuhan Lucy sudah bercerita, ya puji Tuhan saya diungkapkan rahasia baru. Saya mendapatkan hikmat, saya dibukakan suatu pengajaran yang baru. Nah udah, itu sudah menjadi kebanggaan yang luar biasa. Minimal hamba-hamba Tuhan yang luar biasa nih Lucy ini. Itu yang berbahaya. Kelihatan, ya memang kelihatan betul-betul kita hidup dekat dengan Tuhan, tapi pada kenyataannya tidak. Nah ini yang harus kita waspada. Seringkali kita lebih mementingkan ya bahwa kita adalah pengantin, tapi sebenarnya bukan pengantin. Ada orang yang berteori, berseru-seru, saya pengantin karena saya pengajaran kabar pengantin Kristus. Belum tentu. Itu bukan soal di mulut kabar pengantin itu, bukan soal di memang sesuai pengajaran, sesuai liturgi. Betul, itu betul, memang semua betul, tapi hati-hati. Dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari itu penuh kasih atau tidak. Kalau tidak ya, kalau hatimu tidak disunat, tidak dibersihkan, ya percuma. Kalau hatimu masih ada dengki, masih melihat kekurangan orang, sulit mengampuni, apalagi bagaimana mau menjadi pengantin, hatimu tidak bersih,
kelihatan menyembah, mempertahankan pengajaran. Liturgi jangan dirubah-rubah. Tetapi ada akar pahit. Tidak suka hidup sehati sepikir. Sulit itu. Bagaimana pengantin? Sementara yang menghubungkan kita, melayakkan kita untuk menjadi pengantinnya Kristus, sebagaimana hubungan suami istri, itu akan terjadi, itu tidak akan terjadi tanpa kasih. Sementara antara dua insan, orang yang ingin menikah itu tentu sudah mengerti kekurangan suami apa, kekurangan calon istri apa. Tapi karena saling mencintai, mereka menerima. Mereka kesampingkan itu. Karena perasaan cinta itu. Mereka bukan mengesampingkan, mereka menghilangkan, menghapuskan justru. Begitu juga Tuhan Yesus. Tahu betul posisi gereja di matanya yang kudus itu, waduh itu tidak sempurna. Tetapi karena Tuhan mengasihi, semuanya itu dihapuskan. Semuanya itu dilupakan. Asalkan ini gereja Tuhan betul-betul mencintai, mau bertobat. Tanda kita mengasihi Tuhan kan kita mau hidup benar demi kekasih kita. Bertobat, hidup dalam pertobatan. Nah dari situ Tuhan menerima. Sekarang bagaimana terapan hidup kita? Kabar pengantin jangan cuma di luarnya saja kelihatan kabar pengantin. Tapi kenyataannya ya, kita bukan Yahudi sebenarnya. Ya. Kita bukanlah pengantin sebenarnya. Karena kita mengutamakan pengantin secara lahiriah. Tetapi secara batin kita bukan pengantin. Waduh, sangat disayangkan. Sampai di sorga ya puji Tuhan lah. Minimal sudah di sorga. Berharap di Yerusalem baru ternyata tidak. Pelepah kurma. Rakyat. Kan itu sangat. Ya tapi kalau mau dibilang sangat kasihan tidak juga. Karena sama-sama di dalam kerajaan sorga. Tapi yang waspada, yang berhati-hati. Kita merasa kabar pengantin. Nah, pas mati bukan Firdaus tapi di hadisnya orang mati, orang masuk dalam kebangkitan kedua, yaitu ada penjelasan khusus lagi. Tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan, ya seperti Petrus mengatakan ketika dilarang memberitakan Injil, Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, inilah kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Ya, terkadang jikalau ada orang yang sudah melarangkan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, apalagi melarangkan untuk mengabarkan Injil, sekarang ini belum ya. Walaupun ada yang terkesan ya supaya kita diam. Seperti ya awal-awal mereka diadili, mereka diberitakan, mereka dilarang dengan secara halus. Secara halus, jangan kok. Nggak usah beritakan itu. Nah, supaya kita diam. Ya, kita jangan diam. Ada istilah mengatakan bahwa diam itu adalah kejahatan. Ya, saya pikir-pikir betul juga. Kita sudah tahu persoalan, kita sudah tahu suatu hal yang terjadi, kita sudah tahu kebenaran itu harus disampaikan, tapi kita diam. Nah, itu sesuatu hal yang jahat. Tuhan pernah katakan kok waktu Paulus di mana itu, bahwa jangan engkau berhenti, jangan engkau menutup mulutmu, buka mulutmu dan tetap jangan diam. Sampaikan apa yang kusampaikan kepadamu. Sampaikan kepada mereka. Mungkin secara manusia Paulus, waduh ini kalau saya sampaikan mati saya ini. Di penjara. Tetapi ya kalau itu firman Tuhan, Tuhan pasti akan membela. Nah inilah kehidupan kita di kabar pengantin. Ya kita bukan berarti berkoar-koar tentang kabar pengantin, namun mencari musuh. Tidak. Kita memberikan pengertian bagi mereka. Kita memberikan pengertian. Diam dalam pengertian. Bukan kita tidak bersuara tentang kebenaran.
Diam artinya dalam hal di tengah persoalan kita jangan membalas. Mereka yang jahat dengan balas yang jahat juga. Tidak. Mereka melempar batu. Mereka menyatakan dengan maki-maki dan sebagainya. Kita balas dengan kebenaran. Itu saja. Tidak usah mengadakan suatu perdebatan dengan cara-cara yang dengan debat kusir, dengan cara yang kasar. Tetapi sampaikan kebenaran itu seterang-terangnya, tetapi dengan lemah lembut. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang harus kita jalankan. Jadi ya inilah. Tetapi sampai ada situasi di kegerakan besar nanti, kita akan dilarang, kita akan dipenjarakan, ya, kita akan dianiaya mungkin. Ya, semua itu karena kehendak Tuhan. Hati-hati orang-orang yang suka memenjarakan, melibatkan hukum, jangan-jangan mereka di pihak Yahudi, ya, mengatasnamakan firman Tuhan tapi memenjarakan ini pengikut-pengikut Kristus. Cuma karena apa? Cuma karena beda paham, doktrin. Doktrin orang Yahudi berbeda dengan doktrin orang Kristen. Ini yang berbahaya. Cuma berbeda doktrin. Justru yang memenjarakan kita, yang menganiaya kita, ya itu seperti Saulus. Seperti Saulus. Adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Terkadang ya dalam satu pengajaran, di dalam satu organisasi yang menjebloskan kita di penjara itu orang dalam. Musuh kita itu orang dalam juga, Tuhan katakan. Bahwa akan ada situasi, akan ada waktunya ayahmu menyerahkan anaknya, ayahnya menyerahkan anaknya sendiri. Karena apa? Karena kepentingan. Ya sekarang sudah terjadi juga kok. Demi keinginan dunia, demi uang, demi harta. Mereka memenjarakan istri, memenjarakan suami, memenjarakan apalagi anaknya. Cuma karena kepentingan. Itu firman Tuhan. Jadi jangan heran. Yakobus atau Petrus itu mengatakan. Seolah-olah ada sesuatu terjadi. Oh, kita tidak perlu heran. Itu hal yang biasa. Gimana itu? Sebagai terakhir saja. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sesuai bagian yang kamu dapati dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ya. Supaya ketika Tuhan beracara di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah persoalan yang terjadi yang membuat kita menderita, teraniaya, Tuhan menyatakan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu berbicara kemenangan yang Tuhan berikan. Pasti kemenangan. Ada saatnya tantangan kita seperti itu. Kita diseret di pengadilan. Wah, cuma karena apa? Sedangkan pemerintah bingung kan. Ini apa ini kasusnya? Ini pengajaran sudah lain. Ini soal anggaran dasar. Ada seperti itu. Waduh, ini persoalan kalian. Tapi ya udah. Sama seperti Tuhan Yesus diseret. Karena apa? Cuma karena ini menyesatkan orang dan sebagainya. Karena ini sudah mengajar, sudah menghujat Allah. Pemerintah Romawi bingung. Ini urusan kalian ini. Makanya Pilatus justru hendak nih, aku berkuasa membebaskan kamu loh. Tapi Tuhan saya tidak. Engkau tidak punya kuasa untuk membebaskan aku. Karena Tuhan berpikir ya kalau Tuhan mau dibebaskan ya dibebaskan gampang sekali. Sebelum masuk pengadilan itu dia sudah terbebas. Dengan dia mengubah pikiran. Memberi pelajaran orang-orang Taurat ini. Bisa. Tapi ya sama seperti kisah ini saudara. Ketika Petrus dilarang, muncullah itu. Guru besar. Gamaliel. Gamaliel kasih perbandingan. Itu ada itu. Dikatakan kisah 5 itu ayat 36 sampai 38 ya. Di situ dikatakan begini.
Gamaliel ini berbicara begini ya. Hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Ayat 36, sebab dahulu telah muncul si Teudas, mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikut-pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan mereka. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Ada masanya seperti itu. Kalau kita di pihak Allah menyatakan pengajaran, menyatakan tindakan kasih, tidak usah takut. Biar mau ditawan, mau dipenjarakan lah, Tuhan akan bela. Tidak akan lenyap orang pengikut-pengikut, orang yang mendengar. Karena kita pasti akan mendapat doa, ya, support dari jemaat. Support mereka itu mendoakan, bukan membalas untuk melapor lagi. Bukan membalas untuk menunjukkan kekuatan kita, melawan mereka. Tidak, cukup diam berdoa. Nah, kalau kita terlepas ya itulah nyata kuasa Allah. Tidak perlu yang namanya dengan memakai lembaga hukum manusia. Karena memang lembaga hukum manusia di dalam satu bangsa itu adalah perintah Tuhan juga, wakil Allah. Tapi kita tetap yang mengenal kebenaran, ada lembaga yang lebih lagi. Sebab kalau kita mau lacak dari firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa keadilan di dunia ini pun masih lalim. Nah, satu-satunya keadilan yang seadil-adilnya hanya hukum yang daripada Tuhan. Itu saja. Artinya hukum dalam satu negara di muka bumi ini tuh ada cacat. Tapi kalau kita memakai hukum Allah, itu tidak akan ada cacat. Tidak akan ada yang melawannya. Nah, itulah posisi kita. Kalau di dalam kebenaran, ketika ditangkap, habis itu pengikut-pengikut. Ya, kita lihat saja situasi yang terjadi sekarang di bidang pemerintahan. Kalau dia berbuat benar, dia tidak akan lenyap. Ya, mungkin salah satunya, kalau saya tidak salah mengambil suatu contoh, Ahok. Biar dia di penjara, semakin orang segan. Karena dia menegakkan kebenaran. Coba lihat FPI. Ketika di penjara sudah lenyap. Sudah lenyap itu hilang perlahan-lahan dan sebagainya. Tidak ada aktivitas. Tapi kalau seperti Ahok ya sampai dia ya cuma kesalahannya dia itu menikah lagi ya, membuat respon yang senang sama dia ya, khususnya di kalangan rohani, jadi ya kalau dia menikah lagi, menceraikan istrinya. Tapi dalam hal di dunia politik, ya orang tetap segan. Bayangkan Ahok masuk penjara, diberikan suatu apa itu bunga-bunga itu, DP nama apa itu kalau orang berduka? Hah? Ya, krans itu sepanjang. Bahkan sampai Ahok keluar pun, nah itu diberikan selamat, wah selamat dibebaskan. Coba kita lihat ini tokoh agama nanti ya, ketika dimasukkan malah polisi berjaga-jaga jangan memberontak. Tapi kalau Ahok masuk, Ahok justru katakan ya saya siap menyerahkan diri, tidak ada perlawanan. Nggak perlu dia mau suruh, dia bisa saja yang berdemo, ayo demo. Kita lihat ini Habib Rizik sudah mau dituntut, diputuskan berapa lama dia punya hukuman penjara. Nah, polisi sudah berjaga-jaga karena takut ini kaum radikal buat rusuh lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu bukan sesuatu contoh yang benar ya, yang diteladani. Kita lihat juga kehidupan kita sekarang. Kita tidak perlu dibela kalau di dalam kebenaran. Kita bukan berarti kita mau sok-sokan membela kebenaran. Tetapi kebenaran itu yang membela kita. Yang penting kita punya konsisten.
Ya, ketika kita menghadapi tantangan, kita lebih taat mana? Kita lebih takut mana? Takut akan Allah atau takut kepada manusia? Ya, dalam keadaan pandemi ini, ya kalau saya ambil sudut pandang dari rahasia firman Tuhan, ya mungkin pandemi ini merupakan ulah manusia. Ya, mereka tidak peduli korban yang jatuh, tetapi yang penting mereka bisa mencapai tujuan untuk menguasai dunia. Itu saja. Yaitu teori konspirasi. Tapi firman Allah itu mengungkapkan bahwa konspirasi itu memang ada. Raja-raja bangsa-bangsa itu ya, itulah yang digambarkan naga. Akan bersatu, ya, tunduk kepada antikris. Mereka bersatu untuk berkuasa. Mereka melakukan sesuatu hal yang tidak terduga. Artinya mengorbankan manusia yang tidak mau di suatu saat, yang tidak mau taat mengikuti aturan mereka, itu akan dianiaya, dibunuh. Ya, itulah zaman antikris. Tetapi gereja Tuhan itu sudah terangkat. Ya, ada masanya bangsa-bangsa lalim ini akan memaksa kita untuk tidak boleh beribadah. Akan menahan kita, ya. Itu di masa kegerakan besar seperti itu. Di samping kita ini dipakai Tuhan luar biasa, tetapi ada juga musuh mengejar kita. Ya, datang mengganggu kita, melarang kita beribadah. Sampai ada penglihatan, ya kita dikejar tapi kita diraibkan. Terus dikejar lagi, kita diraibkan. Mereka tidak akan bisa menangkap kita. Ya, sebelum kabar pengantin itu tersebar sampai tempat penjuru alam. Tetaplah takut akan Tuhan. Ya, dari sejak dini ini, sekarang ini kita pupuk itu, supaya kita memiliki keberanian yang teguh untuk tetap menyatakan firman Tuhan. Jangan pandang enteng kebebasan yang sekarang adalah anugerah Tuhan, tetapi pakailah kebebasan kemerdekaan sekarang ini, ya dengan kita selalu taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak memupuk, kita tidak mau setia dalam perkara-perkara sekarang ini yang dianggap masih perkara kecil, ya maka perkara yang besar kita tidak dipercayakan. Bisa-bisa kita menyangkal Tuhan, ya di hari-hari terakhir. Hati-hati. Makanya selama kita ada kekuatan kesehatan, pupuklah hati kita dengan benih firman Tuhan itu, supaya kita tetap dalam keadaan menyala, bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh beroleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, menasihati dan menegur kami Tuhan. Untuk kami tetap setia kepada Engkau dan tidak pernah takut kepada manusia ya Bapa, tetapi kami lebih takut kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman Tuhan ini bukan mengajarkan saja kami untuk melawan, untuk Tuhan memberontak, untuk berbuat hal-hal yang tidak Engkau perkenankan kepada sesama manusia yang lainnya. Tetapi ini menyangkut suatu prinsip kebenaran kami Tuhan. Dan bagaimana ketika kami diperhadapkan dengan orang-orang yang berbuat jahat, kami tetap Tuhan mengandalkan kebenaran firman-Mu untuk tetap melakukan tindakan kasih itu ya Bapa. Sebab kami percaya acara-Mu Tuhan, penghakiman-Mu lebih jauh lebih adil ketimbang kami dengan ukuran-ukuran kami Tuhan. Tetapi biarlah ukuran firman-Mu yang akan beracara bagi setiap orang yang berbuat jahat. Tapi ajari kami Tuhan untuk dapat menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami dengan menghadapinya dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih menghadapi keadaan sekarang ini di masa pandemi. Tuhan, segala ketakutan, kekhawatiran kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Engkaulah yang akan memelihara hidup kami. Engkaulah yang akan membela kehidupan kami. Bukan kami yang membela Engkau. Kami hanya berusaha menegakkan kebenaran. Tetapi pembelaan agung dan suci itu hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan setiap pengajaran, setiap benih firman-Mu di tanah hati kami, agar dia boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah. Kami rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segala kelemahan apapun, hambatan apapun, intimidasi apapun yang dikerjakan oleh kuat kuasa kegelapan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, radusiki bedi terai delo walarai.
Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Akulah akar dan hijau bintang fajar yang hilang ku bilang. Enodi keradu hai hamba-hambaku dan anak-anak. Berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Bekredo tunai. Perhatikan kamu baik-baik walaupun hari sudah siang. I know the cry. Tapi aku datang di tengah-tengah kamu. Bekredo tunai di cry. Untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Let no di cry. Pertetapkanlah hati kamu hamba-hambaku. Let no di cry dulu tunai. Karena ingat kamu baik-baik di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaanku yang aku percayakan kepada kamu. Lehesi bikaum tuna dikrai. Aku akan melengkapi kamu dengan hikmat yang daripadaku, sehingga ketika kamu melayani, kamu tidak dapat disalahkan oleh siapapun. Baik idoloten dikrai. Sebab itu aku minta kepada kamu hambaku, bet no dikradolotenai, tetaplah engkau tekun untuk menyelidiki firman, tekun untuk membaca setiap pengajaran yang ada. Karena lewat hikmat yang aku berikan, aku akan buka lebih dalam lagi rahasia-rahasia kebenaran bik edolotonai, sehingga ketika engkau akan melayani pekerjaanku, engkau akan menyampaikan dengan berterus terang bik edolotonai, dan mereka akan mengerti esibik om tunai dikrai, dan tidak ada satu manusia yang dapat mempersalahkan engkau. Bik idoloton adikrai. Lehesi bi ino dilit no dikrai.
tetap pelihara kekudusan dalam pengajaran hai hambaku. Lehesibik untuk nadikrai, persiapkanlah dirimu dalam melayani pekerjaanku. Deeno dikrai, leecinibo tikra dulu tenai. Kalau aku mempersiapkan segala sesuatu, aku akan lengkapi kepadamu dengan hikmat dan kuasa, with no dikra dulu tenai, sehingga setiap apa yang engkau sampaikan itu tidak akan berlalu dengan begitu saja. No dikrai, tapi itu akan memakan tempat dalam hati mereka. Dulu tenai dikrai, let no dikrai, dan membuka mata hati dan pikiran mereka bahwa benar kebenaran itu. Sik dulu tenai dikrai. Botnai, di balik itu ada tantangan yang engkau akan hadapi, hai hambaku. Tapi jangan engkau takut. Aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Tapi aku tetap bersama-sama dengan engkau. Sebab itu aku ingatkan kepadamu, jangan engkau takut. Jangan engkau khawatir. Segala sesuatu aku mampu mengadakan. Dari tidak ada menjadi ada. Aleenobi elotonadikrai. Lehsibetonodekai. Pertetapkanlah hatimu baik adoloton, dan bersiaplah engkau untuk melayani pekerjaanku, di mana aku akan suruh engkau untuk melayani pekerjaanku. Baik adolotonai. Mengertikah engkau hai hambaku? Baik lo no si ibot. Hasiki bik it lu cebotun ni alawan nai. De wiki kau ai de botu ni kerai dulu tunai, dikerai dulu tunai. Aku tahu di masa-masa ini apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Baik dulu tunai. Aku tetap dulu tunai bekerja di no dikerai, dan aku akan membuktikan bahwa aku tetap membela kebenaran. No dikerai. Lehesibik antono dikerai dulu tunai. Aku mau hai hamba-hambaku dan anak-anak. Dek anolo tunai, buka mata hati dan pikiran kamu. Radelu tunai, dikeradelu tunai. Izinkan rohku bekerja dalam hidup kamu. Sibik adelu tunai, dikeradelu tunai, dikerai. Karena ada hal-hal yang indah yang aku akan buat di tengah-tengah pekerjaanku. Tapi aku benci kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Sibik tunai, dikerai. Memandang remeh pemberian-pemberianku. Lo tunai, dikerai, tunai. Kamu akan mengalami sesuatu hal yang tidak kamu inginkan. Layout no dikrai. Bili I know dili to no dikrai dulu tunai. Hai hamba-hambaku baik adalah tunai dikrai. Tetap tegar kamu melayani pekerjaanmu. Jangan takut kepada manusia. Isik adalah tunai dikrai yang hanya berhak untuk membunuh tubuh kamu, tapi tidak berhak membunuh jiwa kamu. Kamu akan hadapi di hari-hari akan datang. Ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi jangan kamu takut. Sebelum itu terjadi, aku sudah ingatkan kepada kamu. Tetap waspada dan tetap cintai doa. Pergunakan setiap apa yang aku percayakan kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Dan perlu aku ingatkan, kalau aku tidak suruh berbicara, jangan coba-coba berbicara. Pelihara kekudusan, kemurnian, pengajaran dan karunia. Lehesibik andonobo tunai. Tidak mau kalau kamu melayani aku dengan pikiran-pikiran yang bercabang. Leeno dikrai, rohku tidak akan bekerja dengan leluasa. Eno dikrai. Asik adubo tunai, dikrai dulu tunai, dikrai dulu tunai, dikrai tunai. Ai hambaku. Aku ingatkan kepadamu, tetaplah engkau minta selalu petunjuk daripadaku lewat hikmat yang aku akan berikan kepadamu. Lehesigotunai, agar engkau tidak salah untuk melangkah dan tidak salah untuk menyampaikan kebenaran yang aku berikan kepadamu. Beletno dikrai, mengertikah engkau. Dik Aino, bangkitlah engkau dan bersemangat. Dik Rado, jangan takut dengan keadaan. Karena aku berjanji, aku akan menyertai kamu dan aku lebih besar di dalam segala kehidupan kamu. Mele itu no dikrai.
Lesik ada botonai. Berbahagialah kamu kalau kamu sudah mendengar firman. Itu dikrai bukan suatu kebetulan, tapi ada maksudku di dalam setiap kehidupan kamu. Dikrai botonai. Betapa kayalah hikmat yang aku akan berikan. Betapa kayalah rahasia-rahasia kebenaran yang aku akan ungkapkan dengan sedalam-dalamnya. Dikrai botonai. Dan kamu akan melihat bahwa aku akan beracara di hari-hari akan datang. Lesik adalah tunai. Itu dikrai agar manusia tunduk kepada kebenaran. Baik adalah tunai dikrai. Hiduplah rendah kamu di hadapanku dan setialah kamu dan tetap berjaga-jaga. Jangan berikan tempat kepada iblis. Tapi aku minta kepada kamu, biarlah kamu tetap berjalan di dalam rohku. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohku. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau selalu membimbing kami dengan kebenaran firman-Mu. Kau selalu Tuhan menghantarkan kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami tanpa firman dan roh-Mu tentu kami akan meraba-raba. Kami tidak akan mencapai kepada tujuan yang benar Tuhan. Tetapi oleh karena firman dan roh-Mu ya Bapa yang selalu menyertai kami. Firman-Mu bagaikan pelita untuk langkah kami Tuhan. Agar kami tidak tersandung, tidak terjatuh Tuhan. Melainkan kami tetap dapat melihat jalan yang sebenarnya. Sampai kami memperoleh Tuhan kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati pada saat pagi hari ini. Terlebih hari yang indah, berkat, kekuatan, kesehatan semua datang daripada-Mu Tuhan. Terlebih-lebih juga kami berdoa selalu bagi sidang jemaat-Mu Gesbanu Efrata, baik di Jakarta maupun Tuhan di Manado. Engkau tetap memberkati, kasih karunia Allah selalu mengikat persatuan bagi kami semua Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh semakin hari semakin bertambah-tambah anugerah dan kebenaran dalam hidup kami, sehingga iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Diberkatilah perencanaan kami gereja segala bangsa akan musyawarah besar yang ada di Manado. Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Engkau yang sudah mencukupi segala sesuatunya. Bahkan kami terus tetap dan terus berdoa Tuhan, bagi perjalanan hamba-hamba-Mu Tuhan dari luar daerah, untuk datang maupun kembali ke pos pelayanan masing-masing. Engkau lindungi mereka Tuhan, perjalanan laut, darat maupun udara. Dijauhi dari mara bahaya, kecelakaan apapun. Pasukan malaikat surgawi akan menyertai langkah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terlebih khusus kami juga berdoa Tuhan akan persoalan yang ada. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap menghadapi ini semua dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami hanya bisa berserah kepada Engkau. Engkaulah yang menjadikan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sebagai tubuh yang utuh di dalam Kristus. Biarlah kami diberikan pengertian, Kau berbicara di dalam hati kami Tuhan. Agar kami boleh bersatu kembali Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dengan segala mengingat dan merenungkan Tuhan bahwa kami ini adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang utuh, yang akan dipersatukan bahkan disempurnakan tubuh, jiwa dan roh. Dan terlebih Tuhan kami dipersiapkan untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang terjadi kami hanya bisa berserah kepada Engkau. Kebenaran memang harus ditegakkan. Namun kerinduan kami Tuhan, bagaimana kami boleh dipersatukan oleh kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran hati kami, yang mencoba memecah belah di antara saudara seiman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rai dibidisik, rai delo wala rai.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas janji firman-Mu, suara Roh-Mu Tuhan. Menguatkan iman kami semua, terlebih hamba-hamba-Mu. Kami semua di dalam melayani pekerjaan-Mu dan memahami setiap kebenaran firman dan pengajaran yang ada. Bertambah-tambahkan hikmat kami agar kami boleh mampu mempertanggungjawabkan kebenaran, memberi jawab bagi jiwa-jiwa yang berkehidupan baik, bahkan orang-orang yang menentang akan kebenaran sekalipun. Engkau akan memampukan kami dengan hikmat oleh Roh Kudus itu yang akan mengaruniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami yang sakit Tuhan diberikan kesembuhan, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah hati diberikan penghiburan. Diberkati kaum keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati memberikan kekuatan kesehatan sempurna. Sidang jemaat-Mu juga Tuhan diberikan kekuatan kesehatan sempurna, terlebih rohani kami Tuhan. Semakin sehat dan sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri besok pagi kami pada saat hari ini Tuhan. Dan kami akan menyambut hari yang berkemenangan di dalam Engkau. Dan berkat-berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan, sukacita sorga dan pengharapan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua.